Ya, puji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Harus haleluya. Kalau tidak haleluya, yang tidak haleluya, haleluya. Yang haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua pada siang hari ini ya. Begini sudah sebelum saya mulai firman Tuhan, saya tertarik dengan kesaksian Ibu tadi. Eh, di tempat kami itu bulan lalu didatangi oleh YPKI. Ada 2 orang dokter YPKI itu Yayasan Penderita Kanker Indonesia. Nah, mereka memberikan pengarahan kepada jemaat tentang penanganan tentang soal kanker kepada ibu-ibu, tentang kanker payudara, kanker rahim dan segala macam. Dan mereka kasih memberi penjelasan kepada jemaat. Intinya begini. Kemudian dikatakan begini, kalau kista itu tidak perlu dioperasi. Karena kista itu cuma seperti ada kantong yang berisi air. Dan dia seringkali ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Saya kemarin sakit, kemudian saya ke dokter USG, di ginjal saya ada kista. Di mana lagi dan ada kista, tapi masih ukuran 2-3 cm. Dia bilang nggak apa-apa, 7 cm, 9 cm juga nggak apa-apa, biarin aja. Selama dia tidak mengganggu. Ya. Tapi kalau miom dalam kandungan itu berbahaya. Sebab kalau tidak ditangani itu akan jadi kanker, kata dokter itu. Sebab dia menangani 1 orang pasiennya dia yang kanker payudara itu, kemudian diberi obat kering, jadi kering dan sembuh. Nah, ada pasien dia yang bukan kanker, punya miom berseberat 3 kilo dalam kandungan. Itu dia beri obat, miom itu dengan sendirinya keluar, dan dari 3 kilo cuma jadi segini, sudah keluar, sudah kering. Gitu, dia orang-orang muslim dia tahu. Kemudian dia katakan begini, saudara yang saudara tahu tentang herbal untuk menghilangkan obat kanker apa? Jemaat bilang ya daun sirsak. Benar. Daun sirsak itu mengatasi kanker, tingkat penyembuhannya hanya 45%. Apalagi yang saudara tahu? Jemaat bilang kunyit putih. Ya, kunyit putih itu tingkat penyembuhannya, pengatasan kankernya hanya 65%. Ada lagi? Nggak ada yang tahu. Kemudian dia bilang, ada penemuan dari Yayasan Kanker Indonesia itu menemukan herbal menyembuhkan dan mengatasi sel-sel kanker 95%. Jemaat bengong. 95% lumayan, hampir sempurna dong ya. 5% lagi. Kalau kita tambah, bukan 10%, 10% perpuluhan. 95%. Kemudian dia katakan, itu di Jawa Barat ditemukan herbal itu namanya temu putih. Baru dengar kan? Nah, yang saya tahu temu lawak, temu semua temu-temu itulah. Ya. Temu kangen. Itu temu putih. Itu tingkat penyembuhannya itu 95%. 95%. Untuk mengatasi dan penyakit-penyakit yang lain. Puji Tuhan, dia kemudian tawarkan ke jemaat. Saya juga beli, sampai ini saya konsumsi temu putih itu, dan saya cari di pasar, tidak dapat. Saya cari di pasar Tangerang, pasar lama Tangerang, saya temukan masih mentah gitu loh. Bentuknya kayak kunyit. Mentah. Saudara, kalau ada yang mau nanti ke rumah saya. Saya dapat di Tangerang itu belinya sekilo 400.000. Saya tanya, ini dapat di mana? Saya mesti cari dulu Pak, kalau Bapak mau dapat. Saya lagi coba mau tanam di rumah. Tapi tiap pagi saya iris tipis, saya seduh, saya minum. Pagi,
malam. Bukan mau hilangkan lemak saya, enggak. Enggak. Itu pasti tetap, itu tuh permanen, sesuatu permanen. Itu satu. Kemudian dulu begini, menanggapi tentang apa yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya sebagai hamba Tuhan, seringkali itulah yang Tuhan berikan cobaan, ya. Saya mungkin pernah kesaksian pada saudara, beberapa tahun 2014 saya pernah kena stroke, habis stroke, seminggu kemudian saya kena batu empedu. Itu sakitnya jangan diceritalah. Saudara jangan sampai dapat hal itu. Ya. Waduh sakit, saya sakit. Tiap ke UGD cuma dikasih diinfus, kasih obat hilang rasa sakit, pulang besok sakit lagi, balik lagi 7 kali. Tapi tiap UGD 1 juta pulang, 1 juta pulang. Jadi selama 6 hari 6 juta saya bayar sama UGD. Sampai dokter bingung, wah ini kayaknya bukan masalah sakit lambung. Ini ada sesuatu. Akhirnya saya harus USG. USG baru kemudian didapati saya punya batu empedu. Dan sudah tidak ada celah untuk kantong empedu itu. Dipenuhi dengan batu. Singkatnya, bawa ke dokter penyakit dalam, dokter Indonesia bilang, Bapak harus operasi. Tidak bisa tidak. Harus. Saya bilang, tidak ada obat penyakit hilang rasa sakit. Tidak ada, harus operasi. Saya bilang begini, dalam hati saya, minggu lalu saya baru keluar dari rumah sakit ini, itu bayaran 37 juta karena stroke. Sekarang saya harus bayar lagi, operasi empedu. Istri saya iseng ke administrasi, ditanya, operasi empedu berapa kalau di sini? 55 juta. Dalam hati saya, kalau saya bangun gereja lumayan. Jadi begitu saya pulang, istri saya nangis di mobil. Oh, kenapa kamu nangis? Kamu tahu nggak? Saya tadi ke administrasi, katanya operasi empedu itu 55 juta. Loh, siapa yang mau operasi? Saya bilang, kan kamu dari dokter bilang operasi. Ya itu biar aja dokter yang operasi, saya nggak mau. Dokter itu bisa cek, dokter bilang besok Bapak harus balik sini operasi. Ketemu dokter ahli bedah, janjian operasi. Tidak bisa ditunda. Saya minta waktu 3 hari. Saya perlu bicara sama keluarga untuk operasi. Kemudian 3 hari itu saya manfaatkan untuk berdoa, saudara. Berdoa. Dan Tuhan nyatakan mujizat yang luar biasa. Tuhan selesaikan itu tanpa operasi. Dan setelah saya USG, yang USG periksa. Loh, udah operasi Pak? Udah, saya bilang. Siapa yang operasi? Bapak saya. Bapaknya dokter. Dokter dia segala dokter. Itu. Kok tidak ada bekasnya? Itu bedanya bapak saya dengan dokter yang ada di sini. Tanpa operasi, Tuhan buat seperti itu. Hilang. Waktu di USG, ada kali sudah saya tanya yang dokter Indonesia, itu apa Pak? Nanti tanya dokter internis ya. Jadi dokter Indonesia lihat, wah ini mah operasi nih, nggak bisa nggak. Dalam nanti saya Tuhan operasi, saya itu paling ngeri sekali. Operasi jangankan pisau bedah, suntik aja bisa demam saya 2 hari. Iya benar. Aduh. Puji Tuhan. Semuanya itu Tuhan buat menjadi indah pada waktunya, ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tidak usah takut, berdoa saja. Pasti Tuhan tahu. Ya. Memang itu Tuhan nyatakan mujizat, tapi saya juga harus menjaga konsumsi makanan. Tuhan sudah kasih sembuh, kalau kita makan masih hasal. Orang Makassar bilang tarabas juga. Ampun lagi. Jantung lagi. Oke, mari saudara, saya tidak perpanjangkan hal ini. Kita buka firman Tuhan, kita buka dalam Mazmur 133. Kita baca Mazmur 133. Pasti ada yang bilang, wah aku udah tahu nih katanya. Ada lagunya, iya benar, nyanyian Ziarah Daud judulnya. Persaudaraan yang rukun. Puji Tuhan. Ayat pertama berkata begini, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya potong sudah. Tadi pagi saya beberes mau ke sini, saya pakai baju, istri saya bilang ini, enggak pakai baju putih. Yang ada ini dulu lah. Terus mereka turun ke bawah, saya di atas ambil dasi. Pakai baju saya turun, anak saya bilang begini, papa nggak matching banget sih bajunya sama dasi. Bilang begini, ini saya mau coba, saya bilang, dia kalau tidak minggu. Siapa tahu untuk terakhir kali ini dibilang kata gini, kita jangan undang Domdunov lagi. Kenapa? Dia kalau pakai baju nggak matching. Ya. Saya bilang sudah, ini batik Kris, yang ini batik Solo. Nah, itu. Jadi ini Krisnya, ini sarungnya. Puji Tuhan ya. Sungguh alangkah indahnya dan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Puji Tuhan. Kebersamaan adalah suatu hal yang indah, kata firman Tuhan. Kebersamaan adalah sesuatu yang baik, kata firman Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya dalam dunia ini tidak dapat hidup seorang diri, betul? Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam, dia lihat Adam kayak orang bengong-bengong, tidak tahu mau ke sana, kemana, kebolak-balik. Tuhan bilang, kita buatkan dia pasangan kehidupannya supaya dia bisa hidup bersama. Nah, saudara, kita perhatikan, maka manusia itu membutuhkan hubungan atau interaktif antara manusia satu dengan manusia yang lain. Namun banyak juga terjadi manusia yang mencari dan mengejar akan segala sesuatu keberkatan dalam hidupnya. Saudara, yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara diam dengan rukun, itu berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah wadah di mana kita manusia dapat melakukan sesuatu bersama-sama dalam sebuah ikatan yang indah. Ya. Ketika dia berbicara tentang, mengatakan tentang saudara-saudara, itu dia berbicara tentang keluarga. Saudara, keluarga adalah wadah di mana kita manusia ini dapat melakukan segala sesuatu bersama-sama dalam suatu keindahan. Melakukan apapun dengan orang-orang yang kita cintai untuk lebih baik dibandingkan dengan kita melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Kita mendapatkan sesuatu ketika kita melakukan bersama-sama. Mazmur ini ditulis oleh Daud sebagai satu nyanyian siara dan nyanyian ketika mereka pergi untuk bersiarah, berjalan bersama-sama ke rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka berjalan bersama-sama dan firman Tuhan katakan alangkah baiknya ketika kebersamaan itu dilakukan dengan rukun, karena firman Tuhan katakan kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat Tuhan. Bergandengan bersama-sama dengan satu tujuan yang sama, satu iman yang sama, dengan satu tujuan yang Tuhan berikan kepada orang yang mau pergi ke rumah Tuhan. Tapi ingat, saya membaca hal ini, kemudian saya temukan bahwa kebersamaan itu yang perlu kita perhatikan adalah pertama, kebersamaan bukan kebersamaan tanpa kepemimpinan. Mazmur pasal 133 ayat 2 berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher banyak.
Tuhan lewat pemazmur yaitu Daud menggambarkan satu keindahan dari sebuah kebersamaan. Menuju pada pengurapan Imam Harun. Dalam perjanjian lama, Tuhan menggunakan tindakan pengurapan dengan minyak untuk menandai pemisahan orang-orang tertentu untuk tugas pelayanan ilahi yang Tuhan pakai. Makanya kalau saudara membaca dalam Imamat pasal 8, Tuhan itu memakai Harun. Sebelum Harun melakukan segala tugasnya, dalam Imamat dikatakan dia diurapi. Berarti dia sebagai pemimpin. Pemimpin yang diurapi. Dan setelah itu bukan cuma kepalanya, jubahnya juga diurapi oleh Tuhan. Pakaiannya itu diurapi Tuhan. Segala kelakuan perbuatannya itu perbuatan yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan sampai kepada anak-anaknya pun diurapi oleh Tuhan. Jadi harusnya pemimpin yang dipakai oleh Tuhan dapat membawa kebersamaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Harun tidak akan mampu memimpin bangsa Israel tanpa dia diurapi oleh Tuhan. Makanya dia dipakai untuk membawa bangsa Israel ini pada satu tujuan yang sama, untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk sampai kepada tempat yang Tuhan berikan dan tujukan kepada bangsa Israel. Mimpin bukan hal yang mudah, tetapi orang yang diurapi Tuhan ketika dia memimpin kita, saudara, ketika dia berbicara tentang pemimpinan bangsa Israel, maka Tuhan juga berbicara tentang para pria-pria yang menjadi kepala rumah tangga. Amin. Pria-pria di sini masih yakin menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemimpin keluarga? Atau ada yang sudah pakai daster di rumah? Nah, itu yang saya takutkan kan. Ke gereja pakai jalan tanya, pakai dasi kalau hari pertama, minggu pertama. Sampai di rumah pulang ganti daster. Dia yang jaga anak, istri yang beraktivitas. Ya. Di tempat saya banyak. Tapi bukan jemaat. Penduduk yang ada di sekitarnya. Saya suatu waktu datang siang-siang, ada bapak-bapak lagi gendong anak pakai cukin. Sedang nyusuin anak pakai gitu, botol susu. Sama siang Mbak, siang. Oh, saya Om Pendeta. Ibu mana? Ibu kerja. Bapak yang jaga anak. Waduh. Saya mau tanya imamnya siapa? Imam ketika dia berbicara tentang kepala rumah tangga, Harun itu menjadi pemimpin. Kepala rumah tangga kita pun harus memimpin, membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk ada dalam satu tujuan kepada Tuhan. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Makanya saya katakan kepada jemaat di tempat saya, sebagai kepala rumah tangga, saudara bertanggung jawab kepada keluarga saudara, istri dan anak saudara. Bawa mereka kepada Tuhan. Jangan sampai terlambat. Menyesal. Iya kan? Bawa saat ini bawa. Nah, saat ini adalah pemimpin di tempat ini adalah gembala saudara. Yang diurapi oleh Tuhan. Visi dan misinya untuk menyesuaikan dan menyatukan dengan Tuhan. Arahannya untuk dibawa kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah membawa saudara untuk disesatkan, tapi untuk ada dalam jalan keselamatan Tuhan. Jadi patokan setiap orang yang mengikut pemimpinnya, dia harus dengar suara pemimpinnya. Dia harus dengar dan melihat arahan kemana pemimpin itu harus membawa kita. Jangan dengarkan yang lain. Dengarkan pemimpin itu. Maka tidak salah, firman Tuhan tidak salah. Karena firman Tuhan katakan, taatilah pemimpinmu. Hormatilah pemimpinmu. Itu yang ada di dunia. Kalau itu kita buat dan kita lakukan, saya percaya kepada Tuhan pun kita berbuat hal yang sama. Sehingga kita semua sama-sama orang yang dikatakan oleh firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jangan kita berharap,
keluar jalur dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pemimpin kita sibuk, kita cari yang lain. Enggak. Saudara harus tetap berada pada satu gerbong yang sama untuk menuju kepada apa yang Tuhan perintahkan dan sampaikan kepada kita. Dan pagi ini Tuhan mengingatkan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat orang dapat diberkati? Berkebersamaan bukanlah kebersamaan yang biasa, tapi kebersamaan itu harus berada dalam satu kepemimpinan. Makanya Tuhan katakan seperti minyak di kepala Harun yang turun ke janggut, ke leher, dan ke jubahnya. Artinya seluruh kehidupan Harun itu perlu untuk diurapi Tuhan. Sebab dia memimpin satu bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil. Kita baru dipimpin, belum lama. Pemimpinan bangsa negara kita ini baru bukan semur jagung, saya tidak tahu semur toge barangkali ya. Kalau jagung cukup lama, iya kan? Masih kecil, masih baru berapa hari kita dilantik, dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas. Saya baru dengar lihat di televisi tadi waktu saya menunggu waktu di Dunkin Donut. Jadi sudah tahu, saya datang sana sudah dari jam 8, cuma saya di Dunkin nonton. Saya nonton di televisi. Dia mau ini pemimpin yang keras dan sedikit gila sih saya bilang. Dianjurkan semua menteri yang ada akan mengadakan peninjauan ke daerah yang ditugaskan naiknya Hercules. Lu jangan naik jet pribadi, nggak ada, naik Hercules. Jadi ada Hercules yang disediakan khusus untuk para menteri mau pergi ke peninjauan kereta. Saya bilang, bukan bijaksana, memang agak sedikit crazy. Sebab dia sudah mengalami hal itu. Ya, dia mencapai satu hal ada di puncak bukan karena dengan mudah, tapi dengan banyak hal yang dia lewati. Itulah pemimpin. Dan saya yakin pemimpin saudara di tempat ini sebagai gereja lokal di Eklesia itu mengalami dan sudah lewati banyak hal yang dalam kehidupannya. Ya, dia tidak akan membawa saudara dalam jalan yang salah. Pasti akan menuju kepada tujuan yang Tuhan inginkan, yaitu hidup diberkati oleh Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat. Kebersamaan bukan kebersamaan biasa, tapi apabila kebersamaan itu ada dalam hidup saudara, maka dia tidak akan menikmati kehidupannya sendiri dan berbagi kepada orang lain. Mazmur pasal 31 ayat 3 berkata begini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Keindahan sebuah kebersamaan itu digambarkan oleh pemazmur seperti dinginnya embun gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Saya coba baca di satu buku, kemudian gunung Hermon ini gunung yang tertinggi di sana. Dia mendapatkan 60% air embun, mendapatkan 60% embun dari mendapatkan 60% embun dibandingkan dengan bukit-bukit yang lain. Makanya puncak gunung Hermon itu tinggi dan seringkali ada salju karena dinginnya salju. Dan ketika salju itu meleleh, airnya itu akan turun ke bawah. Dan sumber air yang bergizi dan mempunyai banyak kandungan protein yang bagus itu turun dari gunung Hermon ke bawah. Makanya yang dilewati semua sampai ke Yordan itu mereka mendapati, dan jalur yang dilewati oleh embun dari gunung Hermon itu, kalau saudara, yang saya sedikit kaget karena apa? Palestina itu di sebelah, Israel di sebelah, jadi dibatasi dengan pagar. Di sini kering kerontah, di sini ada kebun bukan sawit sih, kurma. Hanya di batas pagar. Sini kering kerontah, di sini kebun kurma yang begitu banyak. Karena di tengah-tengahnya dialiri oleh air yang turun dari gunung Hermon. Diberkati oleh Tuhan.
Artinya, kebersamaan yang telah dipimpin oleh orang yang diurapi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, maka dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada pemimpin saudara, bahkan dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, jangan dimakan sendiri, harus menjadi berkat. Bapak dapat gaji 1 juta, jangan dipotong 2 juta, 200.000, kasih mama 800.000 nih. Nah, kasih semua. Nanti untuk dibagi semua. Berkat yang didapatkan oleh pemimpin itu didapat menjadi berkat bagi orang lain. Dia harus membagi, menjadikan orang lain. Tidak dimakan sendiri. Gunung Hermon itu tidak mengambil untung sendiri. Dia tidak akan membiarkan itu salju beku sendiri. Enggak. Lama-lama akan mati. Nah, tapi dia aliri semua ke bawah. Dan yang lain mendapatkan berkat. Kalau kita belajar dari rumah tangga, dari keluarga, pemimpinnya diberkati dan juga dapat memberkati yang lain. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita bukan menikmati sesuatu sendiri. Seperti saya temukan di tempat ini, kenapa? Saudara diberkati oleh Tuhan. Gembala saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara dapat menikmati berkat di bawah, kan? Habis beribadah. Cari dah di gereja yang lain. Gak ada. Kalaupun ada, mungkin bukan GPDI. Perhatikan, berkat itu tidak akan berhenti, akan terus berjalan, terus diberkati. Saya belajar melakukan hal itu, karena saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi orang-orang yang tidak terberkati. Tidak terberkati. Kesaksian saya, saudara. Saya hari Kamis kemarin baru pulang dari Makassar karena ada rapat dari Komisi Pusat se-Indonesia pelayanan PELNA, pelayanan anak sekolah minggu se-Indonesia. Pemimpin daerah itu kumpul di Makassar. Kami rapat, kemudian kami konferensi, kami ikut adakan seminar sedikit dan ada pembentukan karakter setiap pemimpin yang ada. Sudah jadi pemimpin masih dikasih seminar pembentukan karakter. Berarti ada karakter-karakter yang harus dimatikan. Gitu. Dan memang ternyata benar. Saya baru dapatkan itu, dan saya pikir saya mau coba di rumah, di tempat saya ini pemimpin jemaat-jemaat ini mesti tahu karakternya kayak apa nih, karena karakter orang itu dapat dilihat dari warna karakternya, ya, warna karakter. Tiap manusia itu hanya mempunyai 4 warna karakter: kuning, merah, hijau, dan ungu. 4 warna ini. Saudara lihat di Google ada yang untuk melihat karakter secara gratis. Saudara lihat dan nanti keluar warna apa. Baru ketahuan, nah dari karakter itulah saudara bahkan memilih jemaat-jemaat yang di mana dia harus diposisikan, ya kan, sesuai dengan warna karakternya dia. Saya lagi pelajari itu, kemudian saya berikan ke jemaat saya supaya pilih ketua panitia itu yang jelas. Jangan yang hijau. Hijau itu gak jelas gitulah. Kemarin kita habis baru ketahuan, wah ini kan karakternya. Jangan yang hijau jadi ketua panitia. Pilih yang ungu merah. Itulah. Yang ungu itu orangnya teliti, suka nyatat. Gitu. Yang merah itu tegas, nentuin sesuatu. Kalau ada yang belum kasih sumbangan, kejar kasih sumbangan. Nah, itu orang ungu itu terus kejar. Iya kan, supaya acara itu bisa jalan gitu. Kemarin bendahara kami, bendahara acara pas bener. Warnanya merah ungu, habis dia dilibas sama pembicara. Tapi kalau nggak ada dia, acara nggak jalan. Karena dia yang kejar nih. Woi, kamu belum bayar iuran, kamu belum ini. Kejar. Wah itu. Jadi bentuk manusia. Karakter itu. Nah, saudara, membagi-bagikan, berbagi kasih kepada saudara, jangan cuma nyanyi tentang kasih. Tadi ya, kasih yang terindah. Keindahan itu hanya milik Tuhan. Kau yang terindah.
Karena kata indah di dalam terjemahan bahasa asli, itu saya dapatkan begini. Dikatakan begini. Kata indah sebetulnya lebih tertuju kepada kata menyenangkan. Jadi bukan hanya sekedar indah untuk dilihat, namun juga menyenangkan untuk dirasakan dan dinikmati. Indah untuk dilihat, dirasakan, dan untuk dinikmati. Saya pergi Toraja. Daerah Toraja itu, kemudian kita di bawah ke yang namanya desa di atas awan. Jadi berangkat malam ke Toraja itu sampai hampir pagi. Kemudian dibawa naik ke desa di atas awan. Begitu sunrise, waduh. Saya bilang ini yang namanya indah, benar-benar. Bukan hanya untuk sedap dipandang, betul-betul kita menikmati dan sangat menyenangkan. Mau disuruh turun juga saya tidak mau turun. Saya udah nggak mau turun. Saya mau di sini saja. Cuman saya ingat Sabtu kemarin itu anak saya lamaran. Kalau enggak saya enggak pulang. Jadi saya harus paksa pulang. Indah sekali. Kita nikmati. Rasanya tidak mau untuk pulang. Menikmati sesuatu yang indah. Baru kemudian saya rasanya tidak mau turun. Sebab kalau turun capek lewat tangga. Jadi biar di atas aja. Akhirnya turun. Kemudian kami mampir di Tuhan Yesus memberkati. Itu patung yang lebih besar daripada di Brasil. Toraja itu ada di Toraja. Waduh, sedang luar biasa. Indah di situ. Berarti kata indah itu adalah sesuatu yang sedap dipandang, menyenangkan, dapat dirasakan dan dinikmati. Kau sungguh indah, Dia Yesus. Dia indah untuk dipandang, dia dapat dirasakan, dia dapat nikmati, dan dia sangat menyenangkan dalam hidup saudara. Jadi bukan hanya sekedar indah. Ada orang namanya indah, tapi kelakuan buruk. Hati-hati. Indahnya dunia beda dengan indahnya Tuhan yang berikan. Tuhan itu indah untuk kita pandang, kita rasakan, kita nikmati, dan sangat menyenangkan. Jadi kalau menyanyikan lagu itu jangan saudara sungguh indah, lalu selesai. Tapi rasakan itu bagaimana Tuhan itu indah. Dia yang memberikan satu kenikmatan yang baik bagi kita dan sangat menyenangkan dalam hidup kita. Di saat kita membutuhkan, dia ada. Ya. Saya akan pergi diundang dan diharuskan untuk pergi sebagai ketua, saudara. Istri saya katakan begini, saya diundang, saya katakan dengan istri saya ke Makassar, disuruh ke Makassar karena ada rapat. Jadi saya bilang, silakan pergi. Dari saya, tiket, berdoa. Itu indahnya. Tuhan itu baik dari segala-galanya. Jadi saya kan berdoa. Iya, saya berdoa. 5 hari sebelum pergi, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan, minggu ini Tuhan sediakan tiket saya untuk pergi dan kembali. Di Tuhan, saya duduk di tempat dagang saya di bandara, saya kemudian mencari sesuatu, kemudian saya buka mobile banking, iseng. Kali-kali ada yang nyasar, tapi nggak ada yang nyasar. Saya buka. Begitu saya buka, benar ada yang nyasar. Itu buat tiket saya pergi dan kembali dan buat jajan. Tuhan kasih. Saya dalam hati saya berpikir, kasih tahu nggak ya sama bini saya? Sebab kalau diam-diam kan dosa. Tidak boleh, makanya saya bawa hal ini, jadi firman Tuhan ini hari ini, saudara, sebagai pemimpin harus berbagi. Sekalipun kepepet. Iya kan? Dan benar kenyataan, bukan hanya Tuhan harus kasih 10%. Kata Pak Gembala, suami boleh bintang 4, istri bintang 5.
tunduk bos. Iya begitu saya kasih tahu mah. Saya telepon orang saya, kamu beliin papa tiket ya, pulang pergi. Ada doangnya. Saya bilang udah beli aja, nanti saya kasih terangnya. Mau bilang sama anak saya, jangan bilang-bilang mama. Gitu. Cuman anak saya langsung telepon istri saya, Ma, papa udah beli tiket. Pulang pergi. Salah bilang, aduh Tuhan Yesus tolong. Memang itu, jadi pemimpin harus begitu, jangan disimpan. Itu saya bilang, udah dapat tiket. Udah. Berapa? Ya tiket pulang pergi. Berapa? Kalau jenderal tanya jangan membantah, saudara. Itu perkaranya besar. Sudah tahu penjara yang ada di Guntur? Itu buat para jenderal semua itu. Jadi saya mengaku aja. Saya mengaku jujur aja, ya kan? Jawabannya cuma jawaban baliknya, ya bolehlah. Buat di rumah, ya udah 25%. Bukan melayang, diserahkan dengan segenap hati. Iya kan? Tapi puji Tuhan, itu orang jujur, orang yang dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Gitu. Saya di sana dapat lagi, cuman lapor lagi namanya. Aduh, ya itulah. Ya, makanya saya dapat firman Tuhan ini, saya langsung tunggu. Tuhan Yesus baik, saya kalau kita bagi-bagi saja berkat Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Intinya, Tuhan memilih pemimpin dalam satu kebersamaan, kita harus mengikuti dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia akan bawa kita kepada satu sasaran yang sama untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu dengan segenap hati, dengan rukun, firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, jangan dimakan sendiri, dibagi. Kasih Tuhan. Ya. Seperti kembali saudara melakukan hal itu. Tidak dimakan sendiri, tidak menikmati sendiri. Makanya bisa pergi ke desaku, desaku ya, di puncak. Iya kan, bisa retreat bersama-sama. Ya modalnya di situ. Tidak dimakan sendiri, tidak dinikmati sendiri. Jangan kita terpengaruh. Oh, kamu kasih saya tidak ada cerita. Tetap kepada pemimpin. Tunduk kepada pemimpin. Firman Tuhan katakan, tunduk kepada pemerintah. Tunduk kepada pemimpinmu kalau mau diberkati oleh Tuhan. Pemimpin itu cuma satu. Nahkoda itu cuma satu. Tidak dua. Kalau ada dua nahkoda dalam satu kapal, tidak sampai tujuan. Tidak sampai, Pak. Yang ada tenggelam. Tenggelam. Tak putar-putar. Makanya kalau saudara naik pesawat, saudara pernah naik pesawat, saudara duduk dekat jendela, di sayap, nah, di ujungnya ada apa? Ujung sayap pesawat itu begini. Itu sama, yang kiri dengan kanan sama begini ujungnya. Nggak mungkin yang kanan begini. Coba. Saudara naik pesawat baru lihat ajabnya ujung sayap satu begini, yang sebelah kanan begini. Udah jangan naik. Lebih baik cancel, minta uang kembali sudah. Mau dipotong 50% nggak apa-apa. Tidak akan sampai tujuan, nggak sampai. Saya kasih tahu saudara, tidak akan sampai. Tapi kalau sama-sama dalam satu tujuan, pilotnya sama, kita akan sampai pada satu tujuan. Dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak banyakkan firman Tuhan karena saya percaya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati saudara. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian.